Gue juga bingung sih ada penganugerahan tokoh makanya itu nasional tuh tadi. gue bingung ya. Kita maklumi lah dalam kondisi kayak gini Iya, kita iya, saling iya. memaklumi. Coba bertanya juga, selama ini kita merasa sila keempat itu dijalankan nggak oleh parlemen gitu. Kita Iya. sering merasa tidak terwakili juga. Public spirit itu adalah ruang di mana publik bisa ngomong, bisa berpendapat, dan ruang itu tidak boleh ada kaitannya dengan pemerintah gitu loh. Bukan, tidak ada kaitannya sama negara, tidak ada kaitannya dengan kekuatan politik. Ki, jadi kan kemarin tuh ada baliho Pak Ridwan Kamil itu ada OTW Jakarta. Yang jualan skincare itu. Ya, kata dia sih gitu, jualan skincare. Terus ada disambut tuh sama siapa? DPR dari Nasdem itu loh. Sahroni. Wah, pokoknya saut-sautan lah. Kayaknya dua-duanya ini punya minat untuk maju di Jakarta. Nah, persoalannya kan November ya, nanti pilkada serentak, termasuk Jakarta. Persoalannya belum tentu ada pilkada. Hah? Kok bisa? Lah karena menurut aturan DKI ini sudah dicabut statusnya sebagai ibu kota. Ibu kota 15 Februari lalu. Jadi lo jangan lagi nyebut DKI dan lo bukan orang ibu kota, Bro. DKJ, Daerah Khusus Jakarta, bukan DKI lagi. Jadi lo jangan belagu lo sekarang. Lo bukan orang ibu kota lo. Terus ibu kota kita lo orang pinggiran. Ya IKN. Ya, di Nusantara sana, di mana Penajam Pasar sana, undang-undang. Nah, kan undang-undang IKN itu diketuk tanggal 15 Februari 2023. Ya, kalau nggak salah ya. Berlaku paling lama 2 tahun setelah diketok palu. Kemarin 2023 ya? Iya. IKN. Iya. 2022. Ya, nah 15 Februari nanti, 15 Februari kemarin, itu udah resmi. Dengan sendirinya. DKI bukan lagi ibu kota secara undang-undang ya. Iya. Jadi undang-undang ibu kota kita di sana. Nah, tapi persoalannya bagaimana sih mekanisme di DKI ini? Karena daerah khusus kan perlu ada undang-undang khusus kayak Aceh, kayak Jogja. Kan ada undang-undang khusus tuh, nggak sama dengan provinsi yang lain. Nah, DKI ini gimana? DKJ ini gimana? Apakah kalau dari draft rancangan undang-undangnya sih kepala daerahnya ditunjuk oleh presiden. Jadi kalau itu berjalan belum tentu ada pilkada. Enggak, tapi gue bingung kalau misalnya ini rasionalisasinya apa? Kenapa kepala daerahnya ditunjuk oleh presiden? Lah ya menurut ini kan rancangan undang-undang ya begitu. Pasal 10 kalau nggak salah. Iya, tapi dan kan itu akan jadi rame itu. Maksudnya kan gini lah, maksudnya gue bikin undang-undang Bekasi misalnya pilkadanya begini, itu Boyolali pilkadanya begini, Surabaya masa beda-beda, banyak banget gitu loh. Dan logikanya apa gitu? Ya, daerah khusus. Daerah khusus katakanlah gini. Iya. Daerah khusus. Ada daerah khusus kita punya 2 lah setidaknya ya. Jogja sementara sama ini. Aceh. Iya. DKI kan DKJ itu sedang dipending dulu. Belum ada aturannya. Iya. Ini Aceh sama Jogja. Satu Aceh itu keistimewaannya salah satunya kalau secara politik dia punya partai-partai lokal ya. Partai lokal Aceh. Tapi kepala daerahnya dipilih. Iya, kepala daerahnya dipilih. Jogja hampir tidak ada perbedaannya, tapi kepala daerahnya tetap itu kan. Tetap kepala daerahnya Sultan Jogja. Sultan Jogja gitu lah. Ini kan ada logika yang kita dapat nih. Aceh misalnya ya tetap itunya sama. Mekanismenya sama, kecuali partai politik lokalnya. Ya, partai politiknya. Kenapa ada partai politiknya? Kan ada alasan historis konflik di sana kan. Oh ya, dengan GAM dan lain-lain yang kemudian pasca tsunami ya. Pasca tsunami kemudian akhirnya GAM itu menyatakan kembali ke NKRI dan mereka diizinkan untuk bikin partai lokal. Iya. Nah, kemudian kalau di Jogja itu kan ada alasan historisnya juga. Dan itu lebih panjang gitu kan. Ya, lebih panjang karena waktu itu pengakuan Jogja, mereka bergabung dengan Indonesia dan kemudian Indonesia memberikan hak khusus ya kepada Sultan untuk jadi pemimpin daerah. Oke. Nah, itu kan satu-satunya daerah yang kepala daerahnya tidak dipilih. Tidak dipilih langsung. DKI Jakarta. Nah, kalau DKJ kemudian disahkan, kepala daerahnya ditunjuk, alasannya apa?
Ya karena DKJ, karena namanya daerah khusus. Kayak misalnya gini deh, di Papua itu ada klausul, ada undang-undang khusus ya, otonomi daerah khusus Papua. Itu kepala daerah Papua itu harus putra daerah. Nah, iya. Papua. Iya. Jadi lu yang bukan putra daerah Papua nggak bisa jadi gubernur di Papua, nggak bisa jadi bupati di Papua. Karena memang menampung kekhususan. Ya. Kalau di DKJ kan belum ini. Ya, Apakah tetap dipilih kayak kemarin pilkada Anies dengan Ahok dengan AHY gitu, atau besok ditunjuk oleh presiden? Ya. Sebetulnya logiknya, oke, kalau daerah khusus ditunjuk. Terus pertanyaannya adalah, ini khususnya kenapa? Nah itu. Iya kan? Apakah karena bekas ibu kota? Atau karena ekonomi dan lain-lain, alasan-alasan bisnis. Karena gitu kan ya. katanya statusnya yang hilang ibu kota, tapi tetap sebagai sentra bisnis. Oh ya, kayak New York sama Washington DC kan. Ya. New York sebagai sentra bisnis Amerika, Washington sebagai kota pemerintahan. Betul. Gitu lah. Tapi itu kan tidak, gue maksudnya tidak mencerminkan kekhususan apa-apa. Iya, nah. Ya gue nggak ngerti lah, barangkali penghargaan pada masyarakat Betawi gitu. Betawi sendiri kan lama ini nggak pernah di... Iya. Ya tapi itulah mas, maksud gue ini, ya kalau kayak kemarin kita sempat ngomongin tuh soal parliamentary threshold kan. Ada logikanya apa? 4%, 5%, 8% misalnya gitu ya. Iya. Nah ini logikanya apa? Kenapa kepala daerah tidak ditunjuk gitu? Tidak dipilih langsung, harus ditunjuk sama presiden. Nah ini mungkin logika yang juga ditemukan atau didapatkan oleh Mas Bobi misalnya, yang kenapa Bobby? Kan Mas Bobi itu kemarin ada satu lembaga adat yang mengukuhkan atau menobatkan dia sebagai tokoh nasional. Ini kategori tokoh nasional apa ya maksudnya? Gue sih nggak familiar ya. Ya tokoh gue juga nggak tahu ya kategorinya apa. Dinobatkan sebagai tokoh nasional, apakah karena dia menantu tokoh nasional, karena dia wali kota Medan, atau karena apa kita nggak tahu. Tapi dinobatkan sebagai tokoh nasional. Gue sih agak bingung ya. Ketokohan itu kan hadir karena pengakuan publik pada aktivitas lu. Lu disebut tokoh. Gitu ya. Rocky Gerung, tokoh nasional bukan? Iya, dikenal publik. Iya. Dikenal publik. Dikenal publik. Dan itu maksudnya tokoh nasional itu kan bukan yang ada lembaganya ya sebetulnya yang kita tahu itu tokoh. Dan jadi sebetulnya pengakuan dari masyarakat. Iya. Gitu loh. Gak ada stempel. Gak perlu penyematan. Makanya itu kategori tadi tokoh nasional. Ini kan agak ini juga karena ini kan lembaganya lembaga adat kan. Yang lokal gitu loh. Ketua HMI tokoh nasional bukan? Iya dong. Karena ketua nasional. Ketua nasional. Oh, maksudnya ketua sekarang. Ketua. Gua kira pendiri. Kalau ya kita nggak kenal juga. Nah, ya itu dia kan. Itu kita bingung kan. Terus misalnya kalau ketua Asosiasi Karang Taruna. Iya. Kita nggak tahu juga. Nah, tidak serta-merta kan. Tokoh nasional itu karena dia memimpin organisasi level nasional. Karena memang kiprahnya bergerak dalam konteks nasional. Ya. Misalnya ada tokoh kayak Pak Solihin GP kemarin almarhum. Oh iya. Dia tokoh, orang mengenalnya tokoh Jawa Barat. Betul. Tapi gue bukan orang Jawa Barat, kenal. Lo kenal kan? Kenal. Gitu loh, tahu lah ada namanya tokoh. Historik. Namanya historical gitu loh. Oh, tapi orang beranggapan, oh dia tokoh Jawa Barat. Dia adalah tokoh adat Jawa Barat gitu loh. Ya. Kayak misalnya dulu siapa? Dia nggak jadi ketua apa-apa tuh. Gitu nggak jadi ketua apa-apa. Tapi ketokohannya diakui. Diakui. Bagaimana misalnya Benyamin Sueb. Benyamin Sueb dulu kan. Ya dia tokoh nasional tapi nggak jadi ketua Karang Taruna. Dia ikonnya apa. Betawi. Ya misalnya gitu kan. Tapi tokoh nasional. Tapi nggak pernah ada stempel dari katakanlah kebudayaan Betawi, lembaga kebudayaan Betawi mengangkat Benyamin Sueb jadi tokoh nasional. Ya. Ada anaknya siapa namanya tuh? Yang dulu maju DPD itu. Siapa? BIP ya. Bim Benyamin. Ya, Bim Benyamin. Ketua DPD.
Tokoh nasional bukan? Iya, kita nggak tahu kiprahnya juga kan. Gitu kan. Jadi kita agak susah tuh mengkategorisasi. Even dia sudah jadi anggota DPR, kan lo banyak nggak kenal anggota DPR, bro. Betul. Ada banyak anggota DPR yang lo nggak kenal. Iya. Gitu loh. Apakah tokoh nasional? Nggak otomatis. Jadi kalaupun kiprahnya udah nasional. Makanya itu kan, memang tokoh nasional itu kan kategori yang sebetulnya nggak jelas ininya, ukurannya. Itu jelas sekadar pengakuan orang, tidak ada lembaga yang ngasih, tidak ada, baru kali ada lembaga adat itu. Tapi gue tadi itu pertanyaan gue itu kan lembaga adat, artinya lembaga lokal. Ya. Terus tapi jangkauannya kok nasional gitu loh, maksudnya dia ngasih itu di luar skup keadatannya gitu misalnya. Itu bagaimana gitu loh. Oh ya, barangkali kan lembaga itu pingin mengapresiasi ada seorang menantu presiden yang jadi wali kota dan kemudian ini jadi berdasar tokoh apa tapi itu tadi kan nasional. Ya barangkali karena kita kenal Bobi, lo kenal Bobi kan? Kenal. Iya, setidaknya lo tahu bahwa itu menantu presiden. Iya. Itu. Nah pertanyaannya, Jan Etes tokoh nasional bukan? Iya, terkenal. Tapi kan bukan tokoh. Iya, tapi kan tokoh kan sosok. Iya, maksudnya kalau kita asumsi kita tokoh nasional, kita paham bahwa apa yang dia lakukan itu ya selama bertahun-tahun, kontribusinya, ada kontribusi sosialnya lah. Iya. Kalau Jan Etes kan tidak ada, belum ada sampai sekarang. Maksudnya dia belum sampai ke situ. Mungkin anak kecil. Mungkin gitu. Maksud gua ini bisa dalam konteks itu, artinya keterkenalan, popularitas saja. Popularitas lah ya, semakin populer gitu. Dan gue juga bingung sih ada penganugerahan tokoh nasional tuh, gue bingung ya. Kita maklumi lah dalam kondisi kayak gini, saling memaklumi. Tapi memang kan tradisi untuk ngasih. Barangkali ya menurut gue ya, ketika Mas Bobi terima itu, barangkali dia belum merasa nggak cukup jadi menantu presiden, nggak cukup jadi wali kota Medan. Kok gue belum nasional ya, gitu loh. Maka perlu ada penyematan. Mungkin mau jadi kepala daerah juga dia di tempat lain. Iya. Kaisang tokoh nasional nggak? Tokoh nasional, ya. Ketua PSI loh. Iya, kalau berdasar kategorisasi gue bukan gitu loh. Bukan. Karena sampai sekarang kan gini lah, kayak orang ketika ngomong Kaisang sampai sekarang itu joknya itu nggak bisa lepas. 2 hari jadi ketua gitu loh. Ya, itu menunjukkan bahwa 2 hari dinobatkan jadi tokoh nasional. Iya, 2 hari dinobatkan. Nah itu maksud gua. Kalau gua kan tokoh nasional, orang gini lah, beda antara orang yang terkenal secara nasional atau orang yang punya kontribusi secara nasional. Oke. Gitu misalnya. Kayak kenapa tadi gua bilang Rocky Gerung, tokoh nasional, suka atau tidak suka? Dia sebagai oposisi beberapa zaman misalnya, ya dia kan punya kontribusi. Setuju nggak setuju lo? Iya. Sama argumentasi dia. Dan selain itu dia juga kan akademisi kan, punya rekam jejak akademisi, banyak muridnya gitu. Dan sekarang banyak orang terkenal yang juga muridnya dia gitu. Nah itu jelas tuh kategorisasinya. Dia punya kontribusi secara nasional gitu. Kaisang gue belum lihat gitu. Belum. Ya, dikasih kepercayaan salah input. Kontribusi. Nah itu dia, maksud gue barangkali dalam konteks itu ya, ini kan kalau gue kaitkan dengan DKJ, daerah khusus ibu kota, yang gubernurnya belum tentu dipilih, belum tentu dipilih sama masyarakat, barangkali ditunjuk oleh pemerintah, kan pasti gubernur DKJ ini adalah tokoh-tokoh nasional. Gitu loh bro. Iya. Kita nggak tahu kan, apakah itu karena DKJ ini kan merupakan basis informasi. Semua media ada di sini, semua informasi ada di sini. Lu nyebut DKJ udah sah belum? Ya, belum juga, karena kan DKI-nya udah dicabut. Iya, tapi DKJ juga belum sah kan? Ya kita nyebutnya apa dong? Jakarta. Ya kayak gitu deh bro. Nah jadi formula ini kita nggak tahu nanti bagaimana DKJ ini atau Jakarta ini kedepannya seperti apa? Apakah ditunjuk? Apakah dipilih? Apakah akan rame lagi seperti 2016-2017 ketika pilkada Ahok Anies dan lain-lain? Pengalaman kita selama ini kita belum pernah berhasil membangun kota baru, Mas. Atau mengembangkan kota baru lah ya. Maksud lo? Struktur sebuah kota metropolitan kayak Jakarta ini kan satu-satunya
yang dilakukan satu-satunya contoh. Jakarta memang dari dulu udah pusat dari zaman POC datang ke sini, kemudian mereka menjadikan Jakarta sebagai pusat. Tapi kemudian di era kemerdekaan itu kemudian melesat dengan cepat itu gara-gara Ali Sadikin kan. Yep. Dia megang itu dari tahun 60-an. Dan ibu kota juga kan. Iya, memang ibu kota. Tapi hampir nggak ada bedanya tuh. Maksudnya paling rame, karena itu rame karena peninggalan Belanda gitu loh. Iya. Karena pusatnya Belanda ada di situ. Tapi kemudian yang bikin Jakarta jadi begitu jauh meninggalkan kota lain, itu kan karena Ali Sadikin. Nah setelah itu belum ada yang sesukses itu gitu loh. Di kota-kota lain juga belum ada. Jakarta misalnya kalau dari segi bisnis apa dan lain sebagainya secara historis pernah dikalahkan oleh Surabaya. Misalnya, kan pernah ramai banget Surabaya itu. Sampai sekarang kan masih banyak tuh keturunan orang-orang kaya-kaya banget di Surabaya gitu lah ya. Tapi bisnis. Kan gini, kalau Jakarta sih wajar ya. Karena lo bayangkan kan hampir semua proyek-proyek besar itu kan katakanlah ketika ditender oleh pemerintah, kan yang makan perusahaan-perusahaan di Jakarta, sehingga kemudian putaran ekonominya adanya di situ kan. Kalaupun misalnya nanti ke daerah ya pembangunannya, tapi yang makan orang-orang Jakarta. Kalau kita membangun kota baru, gue rasa BSD, Lipo Karawaci, kemarin mau ada bangun tuh di dekat daerah mau ke Cikampek situ Lipo juga tuh proyeknya yang nggak gagal itu, yang nggak sampai sekarang nggak jelas itu. Rancamaya tuh? Bukan Rancamaya sendiri. Sana ya. Apa gue lupa itu, yang mau ke arah Cikarang gitu loh. Oh iya, apa yang Mekarta yang ada balon-balon itu kalau kita lewat tol itu. Itu kan sebetulnya para developer membangun sebuah kota baru, tetapi bedanya kota yang mereka kembangkan itu bukan kota yang benar-benar dari nol. Iya, betul. Jadi kayak misalnya di BSD gitu ya, itu kan karena dekatan dengan Jakarta sehingga infrastrukturnya bisa numpang dengan infrastruktur Jakarta. Dan itu secara nasional sebetulnya kan maksudnya gini lah, secara struktur nasional BSD itu tidak begitu berpengaruh sebetulnya. Oh ya, dia sebagai proyek pengembangan aja. Iya, proyek pengembangan gitu dan lain sebagainya. Jadi memang orang ada ekosistem di situ, tapi bukan ekosistem yang menentukan secara nasional gitu lah. Ya. Nah, kalau di IKN kan Pak Kepala Daerahnya ditunjuk ya, karena asumsinya gini bahwa presiden kemudian ada di daerah yang dia ada istana di situ, ya jangan sampai ada gonjang-ganjing politik lah. Kepala daerahnya ditunjuk gitu. Nah, kayak misalnya kalau Jakarta ini sekarang kehilangan statusnya sebagai ibu kota, gue nggak ngerti gimana nanti ke depannya ibu kota yang belum jadi ini itu bisa running. Kan jadi beban juga, bro. Iya emang. Lo bayangin ya. Pindah ibu kota, lo pindah kos saja, dari kos satu ke kos yang lain, barang-barang lo bawa semua kan, katakanlah seminggu atau 2 minggu hidup lo belum normal tuh di kos baru. Betul. Lo taruh sepatu di mana, masih acak-acakan kan, beres-beres dan lain-lain. Lo bayangin sebuah ibu kota pindah, ketika pindah ke situ, kan layanan-layanan banyak tuh yang harus dipindahkan. Iya. Apakah layanan publik ini akan tetap berjalan normal? Atau ada remote, ada yang di sini, ada yang di Jakarta? Apa birokrasi? Nah, jangan-jangan nanti pas pembaruan birokrasinya dipindahkan, itu lama kan presidennya marah. Kenapa? Mana ini birokrasi ini kan seharusnya udah sampai di sini. Iya Pak, lagi diurus suratnya di birokrasi. Oh. Kan biasa kalau di sini begitu kan? Iya. Lo bayangin ketika pasti gue sih ngebayangin ya itu akan butuh manajemen pemindahan yang luar biasa itu dan harus memang ada menteri khusus pindah itu. Iya. Jadi ngurus administrasinya. Bukan menteri lah ya, kayak semacam lembaga yang powerful bagaimana mengurus detail-detail administrasi untuk pindah. Iya. Kalau lo pindah kantor kan ada tim yang ngurus kan, sehingga lo datang ke kantor, meja lo di sini. Tinggal duduk. Lo nggak perlu pusing colokan komputer lo di mana, gitu loh. Nah, gue rasa harus ada lembaga itu tuh, yang cuma ngurus fokus untuk pindah. Gitu loh. Dari Jakarta ke ibu kota. Teknis pindah gitu ya. Teknis pindah, karena itu berkenaan dengan layanan. Gimana layanannya nggak berhenti? Karena kalau layanannya terganggu, publik dirugikan. Betul. Gitu loh. Itu tantangan buat presiden berikutnya sih. Tapi
maksud gue gini ya. Itu juga jadi pertanyaan, kenapa di IKN juga perlu kepala daerah yang ditunjuk juga? Itu juga buat gue pertanyaan sih. Ya logikanya karena mungkin stabilitas. Ya itulah Stabilitas kita politik. Lihat hal begitu. Ini kan karena pengalaman 1-2 orang, 1-2 pemimpin kemudian digeneralisasi. Misalnya ada momen ketika Jokowi jadi presiden, dia berkantor di ibu kota Jakarta, Jakartanya dipimpin oleh orang yang tidak secara politik berbeda pandangan sama di Anies Baswedan misalnya gitu. Nah ini kan pengalaman satu orang, jangan digeneralisir jadi aturan gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya begitu. Mungkin. Atau yang kedua, dengan merujuk pada pengalaman sekarang, menunggu pilkada serentak, lalu banyak kepala daerah ditunjuk oleh presiden dan ternyata efektif. Enak juga ya. Keinginan presiden tercapai, target-target politik tercapai, dan penunjukan ini menjadi satu model di mana pemerintahan bisa berjalan efektif. Maksud gue pemerintahan itu target-target seorang kepala pemerintahan ya, bukan target sebagai bangsa. Itu ternyata bagus nih dalam proses penunjukan ini. Itu lo mau apa akan jalan dengan sistem komando kayak gini. Mungkin saja nanti ke depan ada usulan untuk itu sebagai penguasa. Iya, mau diuji coba dulu gitu ya. Uji coba, udahlah jangan lagi ada pemilihan gubernur lah. Gubernur itu ditunjuk. Kalau ya walaupun saat ini kan yang lebih kelihatan itu target politik ya. Bukan targetnya sebagai kepala pemerintahan di satu daerah, kepala daerah gitu ya. Bukan. Ya. Kalau target kepala daerah sampai sekarang misalnya ya harga beras naik, nggak ada koordinasi dengan daerah yang lumbung beras gitu misalnya. Oh itu kan nggak penting. Nggak penting kalau itu mah. Ya, yang penting harga beras naik kadang-kadang ngomong nanti gara-gara hujannya cancel. Ya, walaupun sebetulnya di daerah lain katanya panen baik-baik saja kan. Iya daerah lain panen baik-baik saja, di daerah satunya lagi nggak ada beras mahal, kemudian di minimarket beli beras dibatasi. Iya kayak gitu. Ya. Artinya kalau secara fungsi hakiki dari kepala-kepala daerah ini sebetulnya kan tidak terpenuhi juga kalau yang dari yang ditunjuk nih kepala daerah PJ ini. Ya mestinya kan iya bener ya. Iya. Ini kan komando ya. Iya, lebih gampang dong. Daerah yang punya surplus beras, bawa ke sini. Ini lempar ke sana gitu kan. Betul. Akan lebih gampang tapi ya ternyata enggak juga. Ternyata enggak. Tapi kalau bansos cepat. Oh ya, bansos konsolidasi suara barangkali cepat. Lebih cepat. Nah ini gue nggak tahu, tapi banyak usulan. Bahkan ada usulan, gue nggak tahu, gue dengar dari mana ya. Ada usulan bahkan sampai presiden saja itu harus dikembalikan kepada pemilihan lewat MPR. Ada usulan sampai kayak gitu karena asumsinya pasal 4 sila keempat Pancasila itu loh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu diasumsikan sebagai pemilihan presiden via lewat MPR gitu loh. Iya, walaupun sampai sekarang orang yang mengusulkan juga coba bertanya juga. Selama ini kita merasa sila keempat itu dijalankan nggak oleh parlemen gitu. Kita sering merasa tidak terwakili juga. Iya, jadi kadang-kadang ya bukan dipimpin oleh hikmat, dipimpin oleh nikmat. Jadi karena kenikmatan berkuasa akhirnya. Tapi ya inilah bagian dari, maksudnya gini ya, kita bukan sedang, kalau gue sih bukan sedang misalnya menormalisasi ide-ide berbahaya ya. Kalau dalam demokrasi beberapa ide yang kita hadapi selama ini banyak yang berbahaya. Ya soal pemilu kemarin, dugaan kecurangan pemilu. Tapi pada hakikatnya inilah demokrasi yang gaduh memang. Demokrasi itu memang harus banyak omong. Iya. Karena dengan begitu kita tahu argumentasi orang dan mana yang kita setuju, mana yang tidak setuju kan kita jelas gitu ya ukurannya. Ya sebetulnya ya gue sih melihat ya the real demokrasi itu ketika sekarang ini media sosial bisa bersuara dengan bebas. Ketika 1-2 orang yang punya ide tentang apapun ngomong dan publik kemudian mendengarkan atau bisa mengakses omongan itu. Setiap orang bisa bersuara. Itu menurut gua
berkah dari demokrasi. Satu aspek penting dari demokrasi adalah apa yang disebut oleh tokoh pemikir demokrasi ini Jürgen Habermas itu disebut sebagai public sphere kan. Public sphere itu adalah ruang di mana publik bisa ngomong, bisa berpendapat, dan ruang itu tidak boleh ada kaitannya dengan pemerintah gitu loh. Bukan tidak ada kaitannya sama negara, tidak ada kaitannya dengan kekuatan politik. Iya, ruang publik kayak misalnya gini, pertanyaan gue, harusnya pers menjadi bagian dari public sphere kan. Tapi lu percaya nggak bahwa pers sekarang independen misalnya, setidaknya mayoritas pers independen tidak bisa tidak susah juga lah. Pers itu butuh dana gede. Artinya itu bukan public sphere. Karena tidak lepas dari campur tangan misalnya, walaupun tidak secara resmi campur tangan pemerintah. Medsos juga kan? Medsos kan juga ada, tapi Kominfo. Tapi relatif misalnya lebih susah dibatasi kayak pers, karena pers kan ada organisasi terpusat kan. Ada siupnya. Ada organisasi ada pengelolanya gitu loh. Sementara medsos sekarang ini udah nggak ada siup ya? udah nggak ada. Iya. Ada IUP. IUP ya, yang izin katanya usaha penerbitan. Izin usaha pertambangan. Nah, kalau media sosial kan ya tentu saja ada pengelolanya, ada pengelola komersilnya, Facebook, Meta, TikTok dan lain sebagainya. Tapi secara umum kita bisa merasakan itu masih bebas gitu loh. Ketimbang media itu masih punya gatekeeper, tapi media sosial itu udah nggak ada gitu. Gatekeeper itu udah nggak ada. Orang bisa bebas ngomong apa aja ya. Konsekuensinya ada yang ditangkap gara-gara omongannya dan lain sebagainya. Tapi itu menunjukkan kebebasan, ada kebebasan di situ. Ya itu namanya itu lebih mendekati konsep public sphere sih media sosial. Jadi artinya kita nih bersuka cita lah ya dengan kondisi setiap orang bisa bersuara. Iya. Ada kontrol sosial dari segala lini. Jelas. Lo bayangkan dengan kontrol sosial dari segala lini saja, pemilu bisa kayak gini. Iya. Apalagi nggak ada kontrol sosial. Kalau lihat ya, kalau gua kan sampai sekarang itu masih senengnya Twitter ya, Mas. Kalau Twitter itu kan kontrol sosialnya, ya terlepas kita suka nggak suka, setuju nggak setuju, tapi kuat sekali kontrol sosialnya. Contohnya apa? Salah satu kasus aja. Kalau teman-teman ingat, ada salah satu reviewer otomotif terkenal, Ridwan Hanif gitu. Dia pernah ngomong apa? Gara-gara omongan sederhana, kalau semacam inilah, kalau boleh milih investasi, investasi mana duluan, mobil duluan atau rumah duluan? Ya dia sebagai reviewer kan, dia jawabnya, reviewer otomotif, dia bilang kalau gue sih mobil duluan. Wah, itu dibantah sama banyak orang di Twitter. Keluar teori macam-macam yang kita bisa belajar dari situ. Ada yang teori yang kita belum tahu dan lain sebagainya. Ada manajemen keuangan yang kita, boleh juga nih manajemen keuangan model begini. Ada orang yang ngasih konseptualisasi manajemen. Nah, artinya itu kan kontrol sosial dari situ. Kelihatan kan di situ. Tapi nggak ada yang lebih berkuasa di situ. Semuanya bayar argumen, semuanya bayar, dan nggak ada campur tangan pemerintah di situ. Iya, karena pemerintah juga bingung mau beli mobil duluan atau beli rumah duluan. Oke, kita mudah-mudahan nanti banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang tumbuh di Indonesia. Lu tokoh nasional? Siapa? Lu. Gua tokoh kelontong lah. Maksud gue gini, mudah-mudahan ya banyak orang lagi kayak Bobby yang tumbuh jadi tokoh nasional ya. Tanpa perlu menjadi menantu presiden tapi ya. Iya kan presiden anaknya cuma 3, udah punya menantu semua, gitu kan. Ya kita berharap nanti cucu-cucunya gitu jadi tokoh-tokoh nasional. Sementara kemungkinan presiden terpilih kan susah punya menantu. Jadi tokoh nasionalnya akan terbatas banget. Iya. Oke, Maki, terima kasih. Kita ngobrol lagi yang akan datang.